Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Jagoan Santri. Hari ini kami akan membuat satu video tentang sejarah Datuk Amut, yang mana Datuk Amut ini bermakam di Hambuku yang sampai saat ini selalu diziarahi oleh orang-orang baik dari hulu Sungai Utara, Amuntai, ataupun dari daerah-daerah di luar hulu Sungai Utara. Sebelum kita lanjut kepada sahabat santri, kami mintakan subscribe-nya, like, komen, aktifkan lonceng notifikasinya, dan share ke teman-teman kalian agar video ini juga bermanfaat untuk orang yang ada di sekitar sahabat-sahabat santri. Dahulu di desa Hambuku Hilir hidup sepasang suami istri yang amat rukun dan damai. Sang suami bernama Datu Kapsan dan istrinya Datu Galuh Muning. Sebagaimana kebanyakan penduduk desa saat itu, kebanyakan bekerja sebagai nelayan di sungai atau danau yang ada di sekitar desa mereka. Sebagian lagi mata pencaharian penduduk adalah bertani dan berkebun. Datuk Kapsan adalah salah satu dari penduduk desa itu yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Hasil dari tangkapan ikan yang ia dapatkan, beliau bawa atau dijual sendiri ke daerah lain. Terkadang ke Nagara, Amuntai, Kaluah, dan daerah lainnya. Adapun istri beliau Datu Galuh Muning, tatkala sang suami pergi mencari ikan, dia membantu mencari ikan di sekitar rumah saja. Beberapa tahun kemudian, dari hasil perkawinan mereka berdua, lahirlah 4 orang anak yang terdiri dari seorang perempuan dan 3 orang laki-laki. Anak pertama seorang perempuan bernama Jaah, wafat pada tahun 1994 dalam usia umur ke-100 tahun lebih. Yang kedua, anak kedua seorang laki-laki bernama Rahmat, yang akhirnya dikenal dengan sebutan Utuh Amut. Beliau tidak beristri hingga meninggal dunia. Yang ketiga, anak ketiga bernama Andar. Beliau wafat pada tahun beliau berumur 80 tahun. Yang keempat, anak keempat seorang laki-laki bernama Kai Ira, wafat pada saat berumur 75 tahun. Rahmat yang dikenal dengan sebutan Utuh Amut. Kai Rahmat atau yang lebih dikenal dengan gelar Utuh Amut merupakan anak kedua dari pasangan suami istri Datu Kapsan dan Datu Galuh Muning. Menurut cerita yang disampaikan Nenek Sanah kepada Burhan bin Aran, bahwa Kai Utuh Amut di waktu kecilnya pada usia sekitar 7 atau 8 tahun masih berpakaian lengkap seperti anak kecil pada umumnya. Tetapi ketika dia mendapat musibah atau kecelakaan yang menimpanya, yaitu jatuh dari ayunan, yang mana ia bermain ayunan tersebut di bawah rumahnya. Kebiasaan rumah orang di desa ini saat itu tinggi-tinggi, yang mana tingginya bisa mencapai 2 meter atau lebih. Mainan ayunan ini merupakan permainan tradisional anak-anak pada masa dahulu. Setelah dia jatuh dari ayunan tersebut, ia menjadi sakit dan sakitnya semakin hari semakin bertambah. Kedua orang tua Kai Utuh Amut ini berusaha menyembuhkannya dengan membawa pananambaan yang ada di kampungnya saja, serta dengan mencoba memakan obat-obatan tradisional
yang mereka ketahui dari orang-orang tua yang telah terdahulu. Semakin hari sakit anaknya semakin bertambah, sampai-sampai sakitnya tersebut hampir membuatnya meninggal dunia. Demi melihat keadaan sakit anaknya yang demikian parah, inilah Datuk Kapsan dan Datuk Galuh Muning berdoa siang dan malam untuk kesembuhan anaknya. Karena mereka berkeyakinan bahwa hanya kepada Allah lah berserah diri, tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit selain Allah. Bagaimana parahnya suatu penyakit, kalau Allah belum menghendaki kematiannya, maka orang itu akan sembuh. Maka dengan kudrat dan iradat serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Utuh Amud sembuh dari penyakit yang dideritanya. Tetapi setelah kesembuhannya terjadi perubahan pada dirinya. Sebelum sakitnya ia masih suka berpakaian, tetapi setelah sembuh dia tidak mau lagi berpakaian. Kalau disuruh berpakaian, ia akan menggelengkan kepalanya, dan kalau dipaksa, ia akan menangis sambil meronta-ronta. Karena kebiasaannya, ia akhirnya diberi gelar Utuh Amud atau orang yang telanjang bulat. Setelah kesembuhannya dari penyakit dan kebiasaan barunya yang tidak mau berpakaian, ia suka berjalan kemana saja, baik siang maupun malam, dan waktu ia berumur sekitar 9 tahun. Dalam perjalanannya itu, Utuh Amud lebih sering berjalan kaki. Namun, sesekali ia ikut menumpang kendaraan atau ada orang yang mengajaknya naik kendaraan. Menurut salah seorang cucunya yang masih hidup, Utuh Amud saat mau berjalan tidak mau diberi bekal makanan atau minuman, dan tidak biasa diperkirakan kemana ia akan berjalan dan kapan ia akan kembali ke rumah. Namun rumah keluarganya tidak pernah menutup pintunya, karena Utuh Amud datangnya tidak menentu. Terkadang siang, sore, malam, bahkan waktu subuh. Dan tentang makan, makanan selalu disiapkan di atas meja makan. Sebab walaupun disuruh makan, terkadang ia tidak mau makan, dan terkadang di saat orang tidak ada yang makan, ia sendiri yang ingin makan. Melihat keadaan yang demikian, Datuk Kapsan merasa prihatin melihat kondisi anaknya yang kala itu masih terlalu muda untuk berjalan ke tempat yang terlalu jauh, dan kadang-kadang sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan baru kembali ke rumah. Datuk Kapsan berusaha sedapat mungkin untuk melarangnya. Bahkan ia pernah melarangnya disertai dengan memukul dia. Namun semua itu tidak dipedulikan oleh Utuh Amud. Hal ini dilakukan karena ia mempunyai kemauan yang keras dan kuat. Kebiasaan berjalan-jalan ini dilakukannya hingga tahun 1972. Asal mula terkenalnya Utuh Amud. Kali pertama terlihat keanehan atau keramat bagi Kai Utuh Amud terjadi pada akhir tahun 1971 di Kelayan, Banjarmasin, di rumah seorang perempuan tua bergelar Mak Utuh, dan disaksikan oleh Mak Utuh sendiri. Pada saat Kai Amud sudah mau memakai pakaian, namun ia hanya mau memakai pakaian jika pakaian yang dipakainya berwarna kuning. Alkisah adalah perempuan tua yang bergelar Mak Utuh ini mempunyai penyakit yang sudah lama sekali dideritanya, yaitu penyakit pembesaran perut atau tumor di perut. Sudah kesana kemari berobat, baik ke rumah sakit, dokter, ataupun
panah nambaan, namun penyakitnya tidak kunjung sembuh juga. Sedangkan untuk biaya berobat ke rumah sakit sudah tidak cukup lagi. Sampai pada suatu saat datanglah Ma'utuh kepada seorang Habib untuk minta banyu tawar atau meminta air yang diberikan doa untuk kesembuhan penyakitnya. Setelah sampai di rumah Habib tersebut, Ma'utuh menceritakan penyakit yang dideritanya dan minta tolong kepada sang Habib untuk memberikan banyu tawar atau banyu yang didoakan tadi. Tak lama kemudian selesailah sang Habib mendoakan banyu yang diminta oleh Ma'utuh dan memberikan banyu tersebut kepada Ma'utuh sambil berpesan, "Wahai Ma'utuh," ujar Habib, "ini nanti diminum 3 kali sehari. Semoga penyakit sampian cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala," ujar Habib. "Ma'utuh, aku berpesan kepadamu nanti apabila sampian ada bertemu atau melihat seseorang yang terlihat aneh atau tidak seperti kebiasaan orang banyak, maka ajaklah ke rumah dan beri makan dan minum serta pakaian, dan peliharalah ia serta minta doakan kepadanya untuk kesembuhan penyakit sampian. Hanya itulah yang dapat aku sampaikan kepada sampian. Semoga sampian bertemu dengan orang tersebut dan penyakit sampian lekas sembuh," ujar Habib tadi. Sesampainya di rumah, terpikir oleh Ma'utuh untuk mencari orang yang disebutkan dan diisyaratkan oleh Habib tadi, dan ia berusaha mencari orang tersebut. Setelah beberapa hari kemudian, saat duduk-duduk di teras rumahnya, Ma'utuh melihat seorang laki-laki tua sedang berjalan di depan rumahnya sambil mulutnya kumat kamit seperti ada yang dibacanya. Orang tersebut tidak memakai busana sedikit pun, namun kulit orang tersebut terlihat sangat bersih, layaknya orang yang baru selesai mandi. Demi melihat orang tersebut, dengan cepat Ma'utuh berdiri dan mencari tempat duduknya dan berjalan menuju orang yang ada di depan rumahnya sambil memanggil, "Utuh, utuh, utuh. Tunggu aku," teriak Ma'utuh sambil melambaikan tangannya. Mendengar ada yang memanggilnya, orang yang bertelanjang itu pun berhenti. Kemudian Ma'utuh mengajak orang tersebut ke rumahnya dan orang itu pun mau mengikuti ajakan Ma'utuh. Setelah masuk, orang itu dianggap sebagai tamu, diberi makan, minum, dan diberi kamar untuk istirahat. Namun anehnya orang itu mau menuruti apa-apa yang diperintahkan oleh Ma'utuh. Setelah seharian berada di rumah Ma'utuh, orang yang bertelanjang itu diajak berbicara oleh Ma'utuh. Namun orang tersebut sepertinya agak atau gagu, kurang lancar dalam berbicara. Tetapi ia sangat paham dengan apa yang kita ucapkan kepadanya, dan kalau diberi pertanyaan, kebanyakan dijawabnya hanya dengan anggukan dan gelengan kepala atau senyum-senyum sambil tertawa. "Utuh, aku menderita suatu penyakit yang sudah lama aku derita, yaitu penyakit tumor di perut. Jadi aku minta tolong kepadamu, bagaimana caranya supaya penyakitku ini sembuh," kata Ma'utuh seraya memohon dengan sangat. Orang yang dihadapannya, Utuh Amut, mendengarkan dengan seksama apa-apa yang dibicarakan oleh Ma'utuh. "Apabila nanti penyakitku ini sembuh, maka engkau akan kuangkat menjadi saudaraku dunia dan akhirat, dan engkau akan kubelikan pakaian yang berwarna serba kuning," sambung Ma'utuh lagi. Mendengarkan perkataan Ma'utuh yang demikian, Utuh Amut tersenyum sambil mengangguk-ngangguk tanda setuju. Kemudian Utuh Amut mendekati Ma'utuh
Setelah berhadapan, Utuh Amud memejamkan matanya sambil berdoa untuk kesembuhan Ma Utuh. Setelah selesai berdoa, Utuh Amud mengambil napas dalam-dalam dan meniupkannya ke arah perut Ma Utuh. Hal ini dilakukannya sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, Utuh Amud mengisyaratkan kepada Ma Utuh untuk tidur ke kamarnya, dan Ma Utuh menuruti apa yang diisyaratkan oleh Utuh Amud seraya berdoa, mudah-mudahan penyakitku ini segera sembuh, ujar Ma Utuh. Seperti biasanya, Ma Utuh bangun jam 4 subuh dan mengambil air wudhu untuk sholat subuh. Betapa terkejutnya ia melihat keadaan perutnya yang mana tadinya besar bagaikan orang yang sedang hamil tua, sekarang sudah kecil seperti sebelum ia menderita penyakit tumor tersebut, dan tidak merasakan lagi ada sakit ataupun rasa perih di perutnya sebagaimana sebelumnya tak terasa ia berucap, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha besar, yang apabila ia menghendaki sesuatu terjadi, maka terjadilah, ujar Ma Utuh. Kemudian ia bergegas berwudu dan melanjutkan salat subuhnya dan diteruskan dengan doa. Setelah itu ia melakukan sujud syukur sebagai tanda terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesembuhannya yang telah diberikannya kepadanya, dan tak lupa pula ia berterima kasih kepada Utuh Amud yang telah mendoakan kesembuhannya, sambil mendoakan Utuh Amud agar Allah memberikan keselamatan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Kemudian Ma Utuh memberitahu kepada Utuh Amud tentang kesembuhan penyakitnya sambil mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadanya. Utuh Amud hanya tersenyum-senyum sambil mengangguk-ngangguk seraya ikut bergembira mendengar ucapan Ma Utuh. Setelah menyiapkan makanan ala kadarnya untuk Utuh Amud, Ma Utuh pergi ke pasar untuk membelikan pakaian kuning untuk Utuh Amud sebagaimana nazarnya. Sesampainya di pasar, Ma Utuh menceritakan semua yang dialaminya ini kepada semua orang yang ditemuinya di pasar, terutama pedagang pakaian di mana ia akan membeli pakaian itu. Mendengar penuturan Ma Utuh, pedagang kain tersebut tidak mau dibayari perihal kain yang ingin dibeli Ma Utuh. Pedagang tersebut menyedekahkan pakaian tersebut. Tak lama setelah kejadian tersebut, maka gemparlah penduduk kampung Kelayan itu mendengar kesembuhan Ma Utuh yang didoakan dan ditiupi oleh Utuh Amud yang menjadi tamunya. Maka berdatanganlah sebahagian penduduk kampung ke rumah Ma Utuh untuk minta doa atau minta hajatnya didoakan agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Utuh Amud. Setiap harinya rumah Ma Utuh tidak pernah sepi dari para tamu yang datang baik dari dalam maupun luar kampung. Kejadian ini berjalan lebih dari 2 bulan pada akhir tahun 1971. Begitu cepat berita tersebut terdengar sampai ke telinga keluarganya, maka keluarganya akan menjenguk untuk memastikan apakah benar Utuh Amud yang diberitakan itu adalah keluarganya, sekaligus untuk menjemputnya pulang ke kampung halaman. Setelah mengadakan musyawarah keluarga, maka berangkatlah saudara tuanya yaitu Ja'ah dan cucunya hidup ke Kelayan, Banjarmasin, untuk memastikan berita tersebut. Sesampainya di kampung Kelayan, mereka menuju rumah Ma Utuh diantar oleh penduduk kampung yang tahu keberadaannya. Setelah bertemu dengan Utuh Amud, saudara dan cucunya bersalaman sambil berpelukan karena rindu setelah sekian lama tidak bertemu. Setelah beberapa hari menginap di rumah Ma Utuh, Ja'ah minta izin untuk membawa Utuh Amud ke kampungnya
dan tak lupa mengucapkan terima kasih karena telah memelihara saudaranya Utuh Amud dalam beberapa bulan terakhir. Ma'utuh pun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pertolongan Utuh Amud dalam mendoakan kesembuhannya serta mendoakan Utuh Amud agar diberikan balasan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pulanglah Utuh Amud bersama kakak dan cucunya menumpang kapal motor cinta sempurna menuju desa Sungai Durait Babirik. Saat kepulangan inilah hampir seluruh warga penduduk kampung Kelayan berduyun-duyun datang ke rumah Ma'utuh untuk melepas kepergian Utuh Amud dengan melambaikan tangan sambil berlinang air mata. Sebagian penduduk kampung, terutama Ma'utuh yang tak kuasa menahan tangisnya, mengantarkan kepergian Utuh Amud dan keluarganya. Ketika mereka sudah menaiki kapal motor tersebut, seraya berdoa, semoga kalian selamat sampai tujuan. Utuh Amud dan keluarganya pun melambaikan tangan seraya berucap, selamat tinggal, semoga kita bertemu kembali. Beberapa hari kemudian, sampailah Utuh Amud beserta keluarganya di rumahnya di desa Sungai Durait Babirik, yaitu sekitar awal tahun 1972, dan sejak saat kedatangannya itu Utuh Amud tidak pernah lagi berjalan ataupun berkelana keluar kampungnya sebagaimana kebiasaannya dahulu. Namun setiap harinya tidak henti-hentinya orang datang ke rumahnya untuk minta doakan ataupun berbagai hajat lainnya, baik dari sekitar kampungnya ataupun dari luar kampungnya dan dari luar daerah Kalimantan Selatan seperti Palangkaraya, Sampit, Kapuas, Samarinda, Muara Teweh dan daerah-daerah lainnya. Di antara karamah atau keistimewaan Datuk Amud tersebut, cerita pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu musim kemarau, ada sebuah mobil Belanda yang ingin lewat menyeberang di atas jembatan Sungai Durait. Namun ketika baru sampai kurang lebih 2 meter di atas jembatan, mesin mobil tersebut mati seketika dan tidak mau hidup. Setelah dicoba diperbaiki dan dihidupkan kembali, mobil tersebut tetap tidak mau hidup, padahal mobil tersebut sepertinya tidak ada kerusakan. Kemudian ada salah seorang penumpang yang melihat ke bawah jembatan, ternyata ada seseorang yang sedang tidur dengan pulas. Kemudian mereka memberitahu hal tersebut kepada teman yang lainnya. Maka mereka turun untuk memeriksa ke bawah jembatan. Ternyata yang tidur tersebut adalah Kai Utuh Amud. Kemudian mereka mencoba membangunkannya dan Kai Utuh Amud pun bangun. Setelah itu mereka mencoba menghidupkan mesin mobil mereka lagi dan ternyata dapat dihidupkan serta dapat melewati jembatan tersebut untuk meneruskan perjalanan. Dan salah satu dari keistimewaan Datuk Amud, pedagang yang jika barang dagangannya diminta oleh Kai Datuk Amud dikasihkan kepadanya, barang dagangannya akan cepat laku dan habis. Sebaliknya barang dagangan yang dimintanya tidak diberi, maka dagangannya hampir tidak mau laku. Sahabat santri, itu adalah sedikit cerita sejarah tentang Datuk Amud. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sahabat santri, kami mintakan subscribe-nya, like, lonceng, komen, dan share video ini agar video ini juga bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.